Halo Empenisian, selamat datang pada hasil meeting periode bulan Mei 2026. Pada hasil meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang mengenal jenis limbah dan pengelolaan limbah dalam aktivitas kerja sehari-hari baik di kantor, klinik, maupun di site. Kita sering menemukan berbagai macam limbah dan pengelolaannya. Namun tanpa kita sadari, mengenal dan mengelola limbah bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan dan keselamatan manusia. Di setiap sudut aktivitas, seperti mulai dari ruang kerja kantor, klinik, hingga area project site, sampai limbah yang dihasilkan setiap hari. Jika jenis-jenis limbah ini tidak dikenal sejak awal dan salah dalam cara pengolahannya, maka dapat menyebabkan pencemaran serius dan risiko infeksi di ruang kerja kantor, klinik, maupun di site. Melalui hasil meeting ini, diharapkan kita semua dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengenal jenis limbah dan pengolahan limbah, mampu mengenali berbagai macam limbah dan cara mengelolanya agar kita dapat bekerja dengan lebih aman, terencana, dan produktif. Untuk memahami materi ini dengan lebih terstruktur, mari kita lihat terlebih dahulu outline yang akan kita bahas meliputi 1. Definisi limbah, 2. Jenis-jenis limbah, 3. Karakteristik limbah, 4. Manfaat dan dampak dari limbah, 5. Prosedur pengolahan limbah, 6. Lesson learned. Empenisian, sebenarnya apa sih itu limbah? Limbah diartikan sebagai buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, cair, lumpur atau sludge, maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan lagi. Meskipun limbah dinilai sudah tidak berguna, namun bahan tersebut terkadang masih dapat digunakan kembali, bahkan dapat dijadikan bahan baku. Penjelasan limbah ada juga dalam pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah adalah sisa dari usaha dan atau kegiatan. Menurut KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah pada tahun 2022, dengan 18,5% diantaranya berupa plastik. Sementara itu, data dari World Bank menyebutkan sekitar 33% dari limbah global adalah limbah padat, dan sebagian besar dihasilkan dari daerah perkotaan. Berikut contoh jenis-jenis limbah berdasarkan senyawanya. Sebagai berikut, yaitu ada 3. Pertama, limbah organik. Kedua, ada limbah anorganik. Dan yang terakhir ada limbah B3. Limbah organik adalah limbah dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Contoh, dedaunan yang jatuh ke tanah, rumput, sisa makanan, kotoran manusia, dan hewan. Limbah anorganik adalah limbah dari sisa aktivitas manusia yang sangat susah terurai dan mengalami pembusukan secara alami. Limbah anorganik ini berbahaya bagi manusia dan untuk makhluk hidup lainnya. Contoh, sisa sabun cuci baju atau piring, botol minuman bekas, kantong plastik, kaleng, kertas, dan kain. Limbah B3 adalah sikatan dari bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini sudah bisa mengancam dan membahayakan lingkungan hidup karena adanya senyawa, dan senyawa itu berupa logam seperti aluminium, besi, tembaga, merkuri, timbal, dan lain-lain. Berikut contoh jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya sebagai berikut, yaitu ada 3. Pertama, ada limbah padat. Kedua, ada limbah cair. Dan yang terakhir ada limbah gas. Limbah padat adalah limbah dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas industri. Contoh, kertas, serbuk besi, kain plastik, dan kayu-kayuan. Limbah cair adalah limbah yang bentuknya cair yang sudah tercampur atau tersuspensi dengan bahan-bahan buangan hasil dari sisa produksi. Contoh limbah cair domestik, embesan, dan luapan. Limbah gas adalah limbah yang dimana udara sebagai medianya. Semakin banyak limbah gas yang naik ke udara, maka kualitas udara semakin menurun. Contoh, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, dan asap pabrik. Berikut contoh jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Apa saja? Yaitu ada 6. Sebagai berikut limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian. Untuk slide ini. Dan untuk di selanjutnya ada limbah medis, limbah pertambangan, dan yang terakhir ada limbah pariwisata. Oke, untuk yang pertama ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga
adalah limbah dari kegiatan manusia dalam rumah atau lingkungannya. Contoh, air cucian baju, piring, air sabun, kotoran manusia, plastik, dan kaleng. Limbah industri adalah limbah dari sisa-sisa proses produksi pada suatu industri. Contoh, industri pakaian, maka limbahnya berupa sisa pakaian yang tidak dapat digunakan dan pewarna dari pakaian yang dapat mencemari lingkungan. Limbah pertanian adalah limbah dari pemberian pupuk dan pembasmian hama. Jika berlebihan, sayur atau buah yang dihasilkan menjadi kurang baik untuk dikonsumsi. Limbah medis adalah limbah dari fasilitas dan alat-alat medis. Contoh, obat-obatan yang kadaluarsa, sisa-sisa kemoterapi, sisa jaringan tubuh atau otopsi, proses bedah, alat-alat bekas perawatan. Limbah pertambangan adalah limbah yang bisa dilihat dari banyaknya jumlah logam dan air raksa yang berasal dari sisa-sisa proses pertambangan. Contoh arsenik, asap, asam sulfat, timbal, merkuri, dan raksa. Limbah pariwisata adalah limbah yang berasal dari aktivitas manusia ketika melakukan jalan-jalan atau berwisata. Contoh misalnya seperti asap dari sarana transportasi, sisa-sisa makanan, dan minuman. Setelah memahami berbagai jenis-jenis limbah berdasarkan senyawanya, wujudnya, dan sumbernya, selanjutnya kita akan bahas karakteristik limbah. Karakteristik limbah dibagi menjadi dua. Untuk di slide ini ada karakteristik limbah umum dan untuk di slide selanjutnya itu ada karakteristik limbah khusus. Karakteristik limbah umum terdiri ada 4, yaitu pertama sifatnya dinamis, berukuran mikro, berdampak jangka panjang, dan yang terakhir penyebaran sangat luas. Yang pertama sifatnya dinamis, yang dimaksud adalah limbah yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh, misalnya sampah yang dibuang di sungai akan berpindah tempatnya ke laut. Berukuran mikro yaitu adalah partikel limbah yang kecil ini akan sangat sulit untuk dilihat jika tanpa alat bantu seperti mikroskop. Berdampak jangka panjang adalah untuk menyelesaikan permasalahan limbah membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dibutuhkan kerjasama antar manusia dan antar generasi. Dan yang terakhir itu ada penyebaran yang sangat luas adalah ukurannya sangat kecil, maka membuat limbah dapat menyebar secara mudah. Misalnya, limbah pembuangan pabrik yang bisa menyebabkan lingkungan rusak. Setelah karakteristik limbah umum, ada karakteristik limbah khusus. Karakteristik limbah khusus yaitu terdiri dari karakteristik fisik dan karakteristik kimia. Karakteristik fisik meliputi seperti zatnya berbentuk padat, berbau, suhu, warna, dan kekeruhan. Karakteristik fisik ini bisa dirasakan oleh tubuh manusia. Karakteristik kimia pada limbah terdiri dari bahan organik, logam, BOD, DO, COD, dan pH. Pada dasarnya, karakteristik ini adalah pengukuran limbah itu sendiri. Apa itu BOD? BOD singkatan dari biological oxygen, yaitu adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik yang ada di dalam air. DO atau dissolved oxygen itu adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. COD atau chemical oxygen demand adalah merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Dan yang terakhir ada pH. pH pada limbah adalah ukuran derajat keasaman atau kebasaan yang menunjukkan konsentrasi ion hidrogen atau H+ pada air limbah. Halo Empenisian, walaupun namanya limbah, tapi tetap ada manfaatnya loh. Yang pertama, seperti limbah organik dapat diolah menjadi kompos. Contoh seperti pupuk organik cair dan pakan ternak. Kedua, limbah organik dan anorganik tertentu dapat diolah menjadi biogas atau AFR, yaitu Alternative Fuels and Raw Materials untuk industri. Ketiga, limbah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat didaur ulang menjadi produk kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Pengolahan limbah mengurangi beban sampah di TPA dan mengurangi konsumsi sumber daya alam. Keempat, pengolahan limbah yang baik melalui IPAL, yaitu adalah singkatan dari instalasi pengolahan air limbah yang bermanfaat untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.
Selanjutnya, setiap limbah pasti juga ada dampaknya. Yang pertama, seperti ada limbah cair industri atau domestik mencemari sungai dan laut, limbah plastik merusak tanah, dan pembakaran sampah melepaskan racun ke udara. Kedua, tumpukan sampah menjadi sarang penyakit seperti diare, tifus, demam berdarah, menyebabkan penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Terakhir, penyumbatan saluran air oleh limbah padat atau sampah dapat menyebabkan banjir. Berikut di sini kita ada prosedur pengelolaan limbah. Penanganan limbah terdiri dari beberapa langkah, yaitu pertama ada pengurangan dan pemilahan, kedua pengumpulan dan penyimpanan, ketiga wajib adanya penggunaan transportasi, keempat ada insinerasi, dan terakhir adalah penguburan dan pembuangan. Yang pertama ada pengurangan dan pemilahan. Pengurangan limbah langkahnya terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan recovery. Dan untuk pemilahan langkahnya terdiri dari pemilahan limbah, penempatan limbah, dan terakhir ada pengepakan dan pelabelan limbah. Di slide selanjutnya ini, seluruh penisian bisa dilihat di sini ada tabel untuk kategori limbah berdasarkan dari warna plastik atau kontainer, simbol, dan tipe kontainer limbahnya. Setelah pengurangan dan pemilahan limbah diterapkan, untuk selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengumpulan dan penyimpanan. Untuk syarat pengumpulan yang baik terdiri dari gunakan tempat yang kuat dan tertutup, hindari pencampuran limbah, catat jumlah dan jenis limbah, gunakan jalur khusus untuk limbah berbahaya, dan terakhir lakukan pengumpulan secara berkala. Setelah pengumpulan dilakukan, untuk selanjutnya melakukan penyimpanan. Untuk syarat penyimpanan yang aman terdiri dari memiliki ventilasi yang baik, tahan bocor, tidak terkena hujan secara langsung, memiliki tanda bahaya, dan jauh dari sumber makanan dan air. Selanjutnya yang ketiga ada transportasi. Transportasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama ada persiapan, kedua ada pengangkutan, dan terakhir adalah setelah pengiriman. Tahap pertama di persiapan terdiri dari pastikan limbah dikemas aman, gunakan kontainer tertutup, tempel label bahaya, dan lengkapi dokumen manifest limbah. Tahap kedua di pengangkutan terdiri dari loading atau pemuatan, pengendalian selama perjalanan, dan kelengkapan APD pada awak kendaraan. Tahap terakhir setelah pengiriman yaitu timbang limbahnya, verifikasi jenis limbah, dan dokumentasikan penerimaan. Selanjutnya, langkah insinerasi terdiri dari 7 tahap, yaitu penerimaan limbah, penyimpanan sementara, pengeringan, pirolisis atau pemanasan, pembakaran sempurna, pengendalian emisi, dan yang terakhir adalah pengelolaan residu. Hasil dari insinerasi adalah limbah menjadi berkurang, emisi terkontrol baik, dan residu dikelola aman. Yang terakhir ada penguburan dan pembuangan. Penguburan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama ada persiapan fasilitas. Limbah dikubur di lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lokasi, seringkali dengan menempatkan limbah dalam drum atau wadah gedap sebelum dikubur. Prosedur penguburan. Limbah diisi maksimal setengah dari volume total kuburan, kemudian dilapisi kapur dengan ketebalan minimal 50 cm sebelum ditutup tanah. Manajemen berlapis. Pada setiap lapisan limbah yang dikubur, diberikan sekat tanah dengan ketebalan minimal 10 cm untuk meminimalisir emisi gas atau bau. Pemeliharaan. Fasilitas wajib melakukan pencatatan detail serta menjalankan perawatan, pengamanan, dan pengawasan berkala terhadap area kuburan limbah. Dan pembuangan dibagi juga menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada pengumpulan. Air limbah dialirkan melalui sistem saluran tertutup dari sumbernya menuju fasilitas pengolahan. Kedua ada pengolahan bertahap. Limbah diproses melalui tahap primer atau penyaringan atau pengendapan, sekunder, pengolahan biologis, hingga tersier, penghilangan sisa zat berbahaya. Ketiga ada disinfeksi. Disinfeksi tahap akhir pengolahan melibatkan penggunaan sinar ultraviolet atau klorin untuk memastikan bakteri dan virus penyebab penyakit telah tereliminasi. Pembuangan akhir. Setelah dipastikan aman melalui uji laboratorium, air hasil olahan dapat didaur ulang untuk kebutuhan non-potable atau seperti irigasi atau dikembalikan ke badan air lingkungan. Terakhir, kita masuk ke lesson learned.
terkait insiden yang menimpa karyawan Medika Plaza di tanggal 14 April 2026 yang mengalami cedera pada jempol di tangan kanan saat menaiki KRL dalam perjalanan menuju ke kantor. Insiden ini terjadi karena kondisi karyawan yang berdesakan sehingga tangannya terjepit di telah pintu KRL. Ketika hendak masuk ke dalam kereta, karyawan menyadari jempol tangan kanan mengalami pendarahan dan melakukan penanganan sementara dengan membalut luka menggunakan running belt. Pada insiden ini, untuk pencegahan agar tidak terjadi seperti yang serupa, selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas tips keselamatan pada pengguna transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, saat kita menggunakan transportasi umum, pasti ada bahaya dan dampaknya. Contoh bahayanya seperti kecelakaan lalu lintas, bahaya terjepit itu otomatis, kepadatan penumpang yang berlebih, tindakan kriminal, konflik antara penumpang dan kelelahan fisik. Begitu juga dampaknya, yang contohnya terdiri dari stres dan kecemasan, trauma pengalaman buruk antara penumpang, keterlambatan mencapai tujuan, ketidaksiapan bekerja dan biaya pengobatan medis jika kecelakaan. Lalu apa ya hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan meminimalisir agar hal serupa tidak terjadi? Sebelum kita menaiki transportasi umum, alangkah baiknya kita harus mengetahui rute secara detail untuk mengurangi risiko tersesat di area yang tidak aman. Kedua, perhatikan kondisi fisik kendaraan secara sekilas, roda ban, lampu, dan pengemudi. Ketiga, jangan menaiki kendaraan yang terlihat melebihi kapasitas. Terakhir, selalu berdiri di belakang garis aman untuk menghindari risiko potensi terjadinya terserempet atau terhempas oleh angin berkecepatan tinggi dari transportasi umum. Saat kita menaiki transportasi umum, sebaiknya jangan bersandar pada pintu otomatis karena berisiko terjatuh ketika pintu tiba-tiba terbuka. Selalu meletakkan barang-barang di depan tubuh untuk menghindari kehilangan satu barang. Ketiga, batasi penggunaan gadget agar tetap terjaga. Keempat, tetap sopan namun waspada terhadap orang asing. Kelima, membiasakan diri untuk mengetahui letak pintu darurat, lalu pemecah kaca, apar atau alat pemadam kebakaran. Terakhir, jangan ragu-ragu untuk melapor pada petugas atau menggunakan tombol darurat. Berikut referensi materi HSC Meeting bulan Mei 2026. Demikian materi HSC Meeting periode Mei 2026 mengenal jenis limbah dan pengelolaan limbah. Semoga materi yang telah disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan dan awareness seluruh Empenisian mengenai pentingnya mengetahui limbah dan cara pengelolaannya, serta menentukan definisi limbah, jenis-jenis limbah, karakteristik limbah, manfaat dan dampak dari limbah, dalam prosedur pengelolaan limbah, serta lebih peduli terhadap limbah, baik di tempat kerja maupun saat beraktivitas di luar pekerjaan. Terima kasih atas perhatian Empenisian semua dalam HSC Meeting ini. Sampai bertemu kembali di HSC Meeting selanjutnya, dan mari kita jadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja.